Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Baik, alhamdulillah, Mas Andi semua di malam kali ini berbahagia sekali saya bisa melanjutkan kembali kajian Minhajul Abidin ya. Setelah beberapa hari terpotong libur dan safar ke Madinah dan Mekah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan lagi. Ini di bulan Sya'ban ini jadi kemuliaan kita bisa terus melanjutkan membaca kitab Minhajul Abidin, bulan yang mulia, persiapan untuk bulan Ramadan. Sekaligus informasi, insya Allah selama bulan Ramadan pembelajaran libur. Tapi nanti kita akan programkan beberapa program teman-teman mahasantri. Insya Allah kita akan berdayakan dalam aktivitas Ramadan di Baitul Mukhlisin. Ini terkhusus nanti buat bagi-bagi takjil. Nanti teman-teman semua dijadwal untuk membantu jamaah membagi-bagi buka saum di Masjid Baitul Mukhlisin. Jadi nanti tidak tiap hari semuanya tentunya. Jadi nanti dijadwal 2 orang atau bahkan nanti termasuk program iktikaf. Saya berharap teman-teman semua bisa iktikaf full 10 hari, terkhusus yang bujang, bucan nikah mah manyateuy terus. Ya, gak ada kan belum ada punya kewajiban ya. Yang belum menikah saya harap bisa full iktikaf 10 hari di sini sekaligus membantu program iktikaf istiqomah. Ya, nanti kita jadwalkan di bulan Ramadan beberapa agenda ke depan dan termasuk rencana di bulan Ramadan akan ada perlombaan tingkat TK. Nah ini saya berharap teman-teman jadi panitianya. Insya Allah saya pun Kang Faru, Kang Gingga akan ikut turut ya jadi panitia. Ini sekaligus sosialisasi SD BM Islamic School. Nah jadi kita hari ini murid BM SD itu baru 4 orang. Tafid usia dini masih 4 orang, jadi 28 orang. Kuotanya 20. Jadi baru tutup gelombang pertama. Nanti dibuka gelombang kedua sampai bulan Mei. Di bulan Mei kita masih buka pendaftaran. Target kita SD bisa 20 santri. Itu harapannya bisa 20 santri. Nah, makanya insya Allah di bulan ini termasuk bulan Ramadan kita banyak event untuk menghadirkan anak-anak TK hadir ke Baitul Mukhlisin supaya mereka tahu bahwa di Baitul Mukhlisin ada SD. Saya nanti sosialisasi seperti apa sistem SD-nya supaya para orang tua itu mereka tertarik dan percaya untuk mendaftarkan anak-anaknya SD di sini. Nah nanti insya Allah di bulan Ramadan ada event. Nah saya ingin teman-teman semua ikut hadir jadi panitia. Baik, kita lanjutkan. Ini saya lihat terakhir Sad Syahrinal sampai halaman 58. Ini buka halaman 58. Baca dari fa'in qulta innama yamna'uni minat taubah. Dari sini saja. Ya, kita baca lagi dari sini. Silakan Put, baca dari sini Put. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in qulta innama yamna'uni minat taubati anni a'lamu min nafsi anni a'udu ila danbi wala asbutu ala taubati fala faidata fi dzalika. Lanjut. Fa'lam anna hadza min gururi syaitani
wa min aina laka hadzal ilmu fa'asa an tamuta taibatan taiban qabla an ta'uda ila danbi. Iya, alhamdulillah. Baik. Udah coba nerjemahkan? Karena ini masuk semester 2. Nah, nanti saya ngobrol dengan para asatid kan, kalau kemarin mah baca bahasa Arab dulu. Nah, masuk semester 2 teman-teman harus sudah ikhtiar menerjemahkan sendiri. Jadi nanti yang ditugaskan membaca itu bukan hanya memberi harokat, tapi menerjemahkan sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya saja. Nanti kalau tidak dipahami ya kan bisa di kelas. Tidak tahu ternyata dicari di kamus tidak tahu, atau bentuk sigohnya tidak tahu, binanya tidak tahu, nahwunya seperti apa di kelas. Tapi nanti sebelum masuk ke kelas ikhtiarkan bisa menerjemahkan. Untuk hari ini masih rukhsah lah teman-teman. Tapi minggu depan gak ada ampunan. Harus bisa menerjemahkannya. Karena jangan sampai ustadz terus nerjemahkan ustadz dan nambah pintar. Jadi santinya enggak. Justru saya berharap teman-teman yang lebih aktif memberi harokat dan menerjemahkan. Nah, semester kedua ini nanti termasuk menerjemahkan. Guru hanya mensyarah sedikit saja, ya. Fa in qulta, jika kamu mengatakan innama yamna'uni minat taubati anni a'lamu min nafsi. Hanya saja yamna'uni, yang menghalangiku, minat taubah, dari bertobat, anni a'lamu min nafsi, bahwasannya aku sadar, aku mengetahui, min nafsi, dari dalam diriku, anni a'udzu ila dzanbi, bahwasannya aku kembali berbuat dosa. Jadi kalau ada perasaan, ini kata Imam Al-Ghazali seperti ini, buat apa saya tobat, toh ternyata saya sudah bertobat pun balik lagi dosa lagi. Jadi udah istighfar, udah tobat, ternyata maksiat lagi. Jadi percuma tobat itu kalau ada perasaan seperti itu. Wala athbutu ala taubat, dan aku ternyata tidak bisa menetapi bertobat. Maksudnya tidak bisa benar-benar tulus bertobat, itu gak bisa. Ternyata udah bertobat, istighfar, tobat, dosa lagi, ya. Udah tambah amal baiknya karena tahu berbuat dosa, ternyata mungkin satu saat dosa lagi. Fala faidata fi dzalika, tidak ada manfaat dalam hal itu, maksudnya dalam bertobat. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Ini kata Imam Al-Ghazali, kalau ada punya perasaan seperti itu, ya, satu waktu kita berbuat dosa, bertobat, dosa lagi, bertobat. Nah, ada perasaan seperti itu. Kata Imam Al-Ghazali, fa'lam, ketahuilah, anna hadza min gururi syaitan. Ini adalah tipu daya setan. Jangan sampai kita terbisikkan oleh setan berputus asa terhadap rahmat Allah. Sebanyak apapun, sebesar apapun dosa. Jadi jangan punya perasaan gak ada percuma tobat itu. Enggak, justru kita itu sedang bertarung dengan hawa nafsu kita, dengan setan. Siapa nanti yang berputus asa? Apakah kita berputus asa terhadap rahmat Allah, ataukah setan yang berputus asa untuk menggoda kita? Justru kita banyak bertobat itu supaya setan itu dia kapok menggoda kita, karena ternyata kita terus bertobat. Wa min aina laka hadzal ilmu? Dari mana kamu memiliki ilmu ini? Maksudnya punya perasaan seperti itu. Fa asa an tamuta taiban, semoga saja kamu meninggal dalam keadaan bertobat. Qabla an ta'uda ila dzanbi, sebelum kamu kembali lagi terhadap dosa. Jadi justru kita berharap banyak bertobat itu sebelum meninggal dunia. Akhir perjalanan kita itu adalah taubat. Nah, ini jawaban dari Imam Al-Ghazali. Lanjut, wa amal khaufu minal audi. Wa ammal khaufu minal audi
fa'alaikal azmu was-sidqu fi dzalika wa alaihi itmamu fa in atamma fadzaka min fadlihi wa in lam yatimma wa in lam yutimma faqad ghufirat dzunubuka salifatu kulluha wa takhallasta minha wa tatahharta wa laisa 'alaika illa hadza dzanbu alladhi ahdathahul ana wa hadha huwa ribhul azim wal faidatul azimatul kabiratu wa la yamna'uka khawful 'audi an taubati fa innaka minat taubati abadan baina ihda husnayaini wallahu ta'ala waliyut taufiqi wal hidayati fahadihi hadihi. Wa amal khaufu minal aud, adapun kekhawatiran dari kembali lagi berbuat dosa. Jadi ada khawatir, takut ketika kita bertobat kemudian kita punya perasaan takut balik lagi kepada dosa. Fa'alaika, maka mesti dirimu al-azmu wasidqu, berazam dan jujur fi dzalika, dalam hal itu. Wa alaihil itmam, dan hendaklah padanya al-itmam, ada kesempurnaan, penyempurnaan. Maksudnya menyempurnakan tobat, menyempurnakan azam, jujur, ya. Fa in atamma, jika ia menyempurnakannya, fadzaka min fadlihi, maka itu adalah dari karunia Allah. Ya. Wa in lam yutimma, dan jika ia tidak menyempurnakannya, faqad ghufirat dzunubuka, maka dosa-dosamu telah dihapus, diampuni. As-salifatu, yang telah lalu, kulluha, seluruhnya telah dihapus. Jadi yang pasti jangan punya perasaan tadi, saya putus asa, toh karena saya kembali lagi berbuat dosa, enggak. Pokoknya azam, jujur, sudah azam tidak kembali lagi, sudah jujur kepada diri sendiri mengakui dosa, insya Allah dosa-dosa kita sudah diampuni. Kan syarat tobat itu cuma 3 sebenarnya. Pertama, berhenti, ya, berhenti dari dosa. Kedua, kemudian berazam, menyesal-nyesalnya. Ketiga, berazam tidak kembali lagi. Kalau sudah terpenuhi 3 ini, kata para ulama sepakat ini yang disebut dengan tobat. Makanya kalau sudah bertobat, insya Allah bersih. Wa takhallasta minha, dan engkau bisa lepas dari dosa itu. Wa tatahharta, dan engkau bersih, suci dari dosa itu. Wa laisa 'alaika illa hadza dzanbu, dan tidak ada kewajiban bagi dirimu illa, kecuali. Jadi tidak ada lagi kewajiban. Selama kita sudah jujur, azam tidak berbuat dosa, sudah tenang. Dosa-dosa yang telah diperbuat insya Allah diampuni dosa-dosanya. Illa, kecuali hadza dzanbu, dosa ini, alladzi ahdatstahul an, yang kamu buat baru lagi sekarang. Jadi ya tugas kita, yang dosa-dosa yang telah lalu selama sudah bertobat, udah insya Allah Allah ampuni. Tapi tetap, ya, penyesalan melakukan itu harus tetap ada. Azam tidak kembali lagi. Nah, tugas kita tinggal apa? Kalau nanti berbuat dosa lagi, nah ini tugas kita. Kalau berbuat dosa lagi, itu harus bertobat lagi. Jadi, yang dosa-dosa yang lalu udah. Tapi kalaupun berbuat dosa, tinggal itu yang ditobati. Wa hadza huwa ribul azim, dan ini adalah
keuntungan yang agung. Wal faidatul azimatul kabiratu, dan faidah yang besar. Wala yamna'uka, jangan sampai menghalangimu, khauful audi, karena kekhawatiran takutnya kembali lagi berbuat dosa, ini taubat. Jangan sampai menghalangi kita bertobat tadi. Karena kita takut lagi bermaksiat lagi, kemudian akhirnya kita tidak bertobat kepada Allah karena merasa percuma. Buat apa tobat karena balik lagi dosa? Fa innaka minat taubati abadan, maka sungguh engkau dari tobat itu abadan selamanya, baina ihdal husnayain. Jadi kalau kita bertobat, meskipun sudah melakukan dosa, tobat, dosa, tobat, dosa, tobat, kita memperbanyak tobat itu, kita berada dalam dua kebaikan, husnayain. Apa dua kebaikan itu? Nah ini. Pertama, al-istimror ala tobat, terus menerus dalam bertobat, ya. Yang kedua, gufron adzunub min dzil hissan, ampunan terhadap dosa-dosa dari pemilik kebaikan, maksudnya dari Allah. Jadi kita selama terus bertobat, kita mendapatkan dua hal itu, terus menerus bisa bertobat dan mendapatkan ampunan dari dosa-dosa. Nah, wallahu ta'ala waliyut taufiq, dan Allah ta'ala yang memiliki taufik. Wali itu yang menguasai, yang memiliki taufik, bimbingan, hidayah, petunjuk dan hidayah. Fahadi hadi, maka inilah dikata Imam Al-Ghazali. Ya, sederhananya paragraf ini penekanan dari Imam Al-Ghazali, jangan sampai ketakutan kita kembali kepada dosa kemudian kita tidak bertobat kepada Allah. Pokoknya ini sampai kapanpun, satu waktu kita berbuat salah, berbuat dosa, nah, tobat cepat. Kemudian wa amal khuruj anidzunubi, wa ammar khuruju anidzunubi wat takhallusu minha fa'lam anna adzunuba fil jumlati salasatu aqsamin. Yeah. Ahaduha Tarku wajibatillahi subhanahu wa ta'ala alaika min salatin aw saumin aw zakatin aw kaffaratin aw ghairiha fataqdi ma amkanaka minha. Ya. Wasani sampai 3 terus. Wasani dzunubun bainaka wa bainallahi subhanahu wa ta'ala ka syurbil khamri wa darbil mazamiri wa aklir riba wa nahwi zalika fatandamu ala zalika wa tuwattinu qalbaka ala tarkil audi ila mithliha abadan. Wasalith dzunubun bainaka wa bainal ibadi. Wa hadza ashkalu wa as'abu. Wa hiya aqsamu. Qad takunu fil mali wa fin nafsi wa fil irdi wa fil hurmati wa fid dini. Dah cukup segitu. Wa amal khuruj anidz-dzunub, adapun keluar dari dosa, wa takhallusu minha, dan berlepas diri dari dosa. Fa'lam, ketahuilah, anna dzunuba fil jumlati,
bahwasanya dosa secara umum, secara keseluruhan itu salah satu aksam, terbagi kepada 3 macam. Di dosa itu ada 3 macam. Pertama, tarku wajibatillahi subhanahu wa ta'ala. Dosa meninggalkan kewajiban. Alaika, maka ya, kewajiban kepada dirimu maksudnya. Min sholat, seperti orang meninggalkan sholat, ya. Au saum, atau meninggalkan saum. Au zakat, atau zakat, tidak mengeluarkan zakat. Au kafarah, atau kafarah, dia punya kewajiban untuk membayar kafarat, ya. Mungkin dia menyalahi sumpah, atau misalnya yang harus membayar kafarah suami istri berhubungan di bulan Ramadan, ya kafarah. Au ghairiha, atau yang lainnya. Fataqdima amkana minha, maka kamu harus menunaikannya sebisa mungkin. Jadi ya harus. Dulu ingat gak sholat, ya tunaikan sholatnya. Meskipun para ulama ikhtilaf ya. Kalau jumhur memang kalau dulu orang gak sholat dan sudah balik, dia harus mengqadha'nya. Tapi kalau Imam Ibnu Taimiyah enggak. Imam Ibnu Taimiyah itu misalkan dulu kita ingat waktu remaja itu pernah ninggalin sholat asar. Kalau jumhur kita harus sholat asar qadha. Jadi ketika sholat asar nanti tambah lagi 4 rakaat karena mengqadha. Dulu ingat pernah misalnya sholat asar. Misalnya dulu kita ingat sudah dewasa, sudah balik, disuruh sama ibu ke sholat can, kan itu. Padahal can itu. Ingat kan itu wadul kan itu. Nah ketika dewasa sadar itu teh dosa. Kalau jumhur harus qadha dia. Tapi kalau Imam Ibnu Taimiyah itu cukup bertobat. Dalilnya apa? Kata Aisyah, umirna biqadha'is shaum wala umirna biqadha'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengqadha saum, tapi kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Itu. Kalau Imam Ibnu Taimiyah menjadikan dalil itu umum. Nah, jadi qadha itu. Jadi kalau sholat meninggalkan 1 tahun, 1 tahun ya ingat misalnya tentara sholat berarti qadha 1 tahun. Jadi kira-kira lebih baik qadha mending tobat. Memang yang ringan tobat. Gitu. Yaitu salah satu pendapat itu dari Imam Ibnu Taimiyah. Wasani, yang kedua, dzunubun bainaka wa bainallah. Dosa antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kasyurbil khamri, meminum khamar, wa darbil mazamir, ini membuat meniup seruling. Ini saya tidak tahu ya konteks dalam hal ini Imam Al-Ghazali pendapatnya terhadap hal ini apa. Ini mohon maaf untuk dorbul mazamir. Mazamir itu dikata mizmar. Mizmar itu seruling. Wa aklir riba, makan harta riba. Wa nahwi dzalika, dan yang semisalnya, fatandamu ala dzalika, maka kamu menyesal. Pernah minum khamar, ya. Makan harta riba atau berzina. Naudzubillah. Wa tuwattinu qalbaka ala tarki al-audi ila mithliha abadan. Dan engkau menempatkan hatimu untuk tidak kembali lagi selama-lamanya. Ya. Itu dosa yang kedua. Jadi ada dosa kewajiban, ada dosa antara kita dengan Allah. Jadi kewajiban kita tidak dilaksanakan. Yang ketiga, dzunubun bainaka wa bainal ibad, dosa antara dirimu dengan hamba-hamba. Wa hadza ashkalu wa as'abu, ini dosa yang paling berat. Jadi teman-teman semua, dosa yang paling berat itu bukan dosa meninggalkan kewajiban. Dosa meninggalkan kewajiban tadi kalau milih qadha beres atau milih tobat beres. Dosa makan harta riba, tobat kepada Allah tidak kembali lagi beres. Atau pernah orang mabuk misalnya, dia tobat kepada Allah beres. Tapi kalau dosa antara hamba,
kita dengan manusia ini dibagi lagi. Ini yang paling berat. Jadi dosa yang paling berat itu justru dosa kita kepada saudara, kepada adik, kepada tetangga. Qad takunu fil mal. Dosa kepada hamba itu terkadang dalam harta. Wa fin nafs, dalam jiwa. Wa fil irdi wa fil hurmah, terkait dengan al-ir, kehormatan, hurmah juga sama kehormatan. Wa fid din, dalam masalah agama. Nah, ini ada macam-macam modelnya kalau dosa kepada manusia sesama. Nah, ini selanjutnya saya baca ya. Famakana fil mal, adapun di dalam harta, fayajibu an taruddahu 'alaika in amkanaka, maka wajib kamu mengembalikannya sebisa mungkin. Hati-hati dulu, ingat ke SD nginjem duit ke babaturan nge-1000 harus dikembalikan itu. Meskipun 1000, 10 kita ingat dulu, saya minjem uang itu harus dikembalikan. Atau naudzubillah ngambil uang, mengambil barangnya itu harus dikembalikan, karena kalau tidak dikembalikan tidak akan diterima tobatnya oleh Allah. Kalau pernah mengambil barang orang lain dan kemudian tidak dikembalikan. Fa in ajazta an dzalika, jika kamu tidak mampu, li adamin au faqrin, karena gak punya uang atau kefakiran. Misalnya kita dulu naudzubillah ya, pernah ngambil uang teman kita 100.000, tapi kita gak mampu ternyata mengembalikannya. Fatastahillu minhu, maka dia harus meminta kehalalan kepada orang yang bersangkutan. Seperti para pejabat, misalnya dia korupsi 1M misalnya atau 2M, maka dosanya tidak akan diampuni sampai dia mengembalikan uang 1M. Kan gak akan mungkin dia korupsi 1M kemudian cukup aja bertobat, ya Allah ampuni dosaku, bari pas beres tobat eta balanja we 1M nanti. Kan gak boleh. Dia harus mengembalikan uang rakyat itu. Atau ternyata habis, tidak mampu, gimana caranya? Dia harus meminta kehalalan kepada rakyat. Misalnya dia, saya ingat, mohon maaf, saya pernah mengambil harta misalnya rakyat ketika saya bekerja. Tolong rakyat Indonesia halalkan untuk saya. Itu harus seperti itu, kata Imam Al-Ghazali. Kalau nggak seperti itu, dia nggak akan diterima tobat. Sampai nanti diganti di akhirat itu dengan apa? Diganti dengan amal solih. Jadi amal solihnya nanti diambil karena dosa itu. Sampai habis nanti. Sampai tertutup nanti kesalahan dia. Wa in ajazta an dzalika, kalau dia tidak mampu, li ghaibatir rajul, karena tidak tahu orang yang bersangkutan hilang misalnya. Kalian karena dulu kan ingat waktu SD pernah misalnya naudzubillah ya tadi, mengambil uang teman, kan geus SD baheula si ngaranna teh misalnya si Asep, kan si Asep teh di mana? Di tiangan teh misalnya. Tiap reunian gak ada lagi. Au mauti, atau ternyata si Asep itu udah meninggal, udah mati. Wa amkanat tasadduqu anhu, maka ini dan memungkinkan bersedekahlah atas namanya. Kita dulu pernah mengambil uang si Asep misalnya 20.000, nah maka sedekahkanlah 20.000 atas nama si Asep. Faf'al, maka laksanakanlah. Caranya seperti itu bertobatnya. Wa in lam yumkin, kalau masih tidak memungkinkan misalnya, ya caranya gimana? Fa'alaika bitakfiri hasanatik, maka perbanyaklah kebaikan. Niat, misalnya kita punya misalnya ingin mengembalikan tapi besar, kita gak mampu. Caranya gimana? Udah banyak sholat sunnah, rawatib, banyak tahajud, banyak saum. Itu cara menghapus dosanya. Karena nanti dibayarnya melalui amal solih itu ketika di akhir. Wa ruju'i ilallahi subhanahu wa ta'ala, dan kembali kepada Allah bitadarru, dengan penuh ketundukan. Ya Allah, saya dulu pernah mengambil uang saudara saya, maafkan ya Allah, kan saya tidak mampu lagi mengembalikannya. Wal ibtihali ilaihi, dan mengakui keburukan, ya, kebodohan. An yurdiyahu
an yardiyahu anka yaumal qiyamah, dan agar ia meridhoinya untuk dirimu nanti di hari kiamat. Ya Allah, kalau saya nanti ketemu di akhirat jeung si Asep, tong bikin lagi si Asep. Gitu. Ternyata kan nanti di akhirat, wah siapa mana kan 20.000 orang saya dipaling. Dan itu. Dulu ketika saya di dunia, jangan minta kepada Allah supaya dia ridho ketika di hari kiamat. Wa amma ma kana fin nafsi, adapun tentang jiwa. Jiwa itu dulu kita pernah mukul, pernah ngebully, pernah ngejenggut. Nah, itu. Fatumakkinuhu minal kisos, maka jika memungkinkan minta kisos. Seberat. Kita dulu ingat misalnya, seorang teh pernah ngajailan. Teman kita waktu SD misalnya ngajailan naon misalnya. Nyunturungkeun ka balong. Nah, maka harus kisos. Ke si Asep deui misalnya teh. Asep baheula teh ke SD kan gitu. Saya teh pernah nyunturungkeun di dinya. Ayeuna sok lah suntungkeun saya deui. Itu kisos itu. Atau pernah kita pukul nonjok misalnya kan gitu. Baheula ke SD saya teh pernah tonjok di saya. Kecuali kalau dia masa tenan naon cara itu. Tenan naon tong itu gitulah kan ada urang geus ngahampura kan 1 juta we bayar. Diganti ku duit lah geus terputus. Untuk duit enak lagi. Au auliya'ahu, atau minta kisos kepada wali-walinya. Hatta yaktasominka, sampai ia mengkisos untuk dirimu. Beratnya dosa kepada sesama ini, Masya Allah. Makanya kalau tadi sebisa mungkin jangan pernah melakukan dosa. Tentu apapun yang paling kuat, jangan membabukan dosa kepada sesama. Au yaj'alaka fi hillin, atau menjadikan dirimu dalam kehalalan. Yang tadi minta kehalalan, maafkan saya. Dulu ketika SD, ketika SMP, misal pernah ngebully, pernah menghina, ya, pernah mengejek. Nah, fa in ajazta, ternyata kalau kamu lemah tidak mampu, ternyata mungkin dosa kita terlalu kuat, kita sampai tidak mampu seperti itu, minta kisos. Atau tadi orangnya gak ada, udah meninggal, kita tidak menemukannya orangnya. Farruju'u ilallahi subhanahu wa ta'ala. Ini banyak orang yang gak tahu cara bertobat seperti ini. Dianggap bahwa kalau dosa kepada sesama cukup dengan istighfar dan tobat, itu gak cukup. Dia harus minta kehalalan kepada orang. Nah, dan hendaklah dia kembali kepada Allah, wal ibtihalu ilaihi, ya, dan meminta kepada Allah an yardiyahu anka yaumal qiyamah, supaya nanti si Asep tidak meminta kisos di hari kiamat. Ya Allah, saya pernah tadi menzolimi si Asep, nanti di akhirat jangan sampai si Asep itu membalasnya kepada saya. Minta keriduan supaya dia ridho nanti di hari kiamat. Nah, yang terakhir ini berkaitan dengan gibah. Pernah menggibah, mencela, merendahkan. Kan ketika SD mah ngahina bapak, itu teh aduh paling gurih pokoknya, menghina nama bapak itu. Wa amal ard, adapun kehormatan. Ya, Masya Allah, sudah 2 menit lagi ya. Ini nanti insya Allah kita lanjutkan lagi. Ini bagaimana tobat dalam kehormatan. Jadi kalau kita pernah menggibah, membicarakan dosa seseorang, ya, cara tobatnya sama. Kalau memungkinkan kita minta, misalnya di waktu naudzubillah ya, nabah ngomongkeun, misalnya ngomongkeun Maulana kan itu. Nabah keur ngobrol jeung Rizky si Maulana, aduh. Kelek misalkan gitu. Akan diomongin kejelekannya. Maka nabah tidak akan diampuni tobatnya sampai dia minta maaf ke Maulana. Maulana tuh hampura bisa. Kamari saya teh ngobrol jeung Rizky ya. Mau ke didinya bukelek nah, gitu. Itu harus minta. Tapi nanti ada 2 kemungkinan. Kalau dikhawatirkan hubungan nabah dan Maulana itu baik, gak ada apa-apa. Itu. Cuman tadi nabah sadar saya pernah menggibah Maulana. Kalau dikhawatirkan ternyata justru Maulana kan dibejakeun, asalnya mah baik, tapi pas ketika beja tadi kamari saya ngomong ke didinya
dikhawatirkan justru Maulana akhirnya jadi sikapnya tidak baik, maka jangan dibicarakan. Gitu. Cukup saja bertobat kepada Allah. Kalau dikhawatirkan misalnya Maulana ternyata jadi jelek kenapa, maka cukup bertobat kepada Allah. Nah itu berkaitan dengan ghibah. Nah nanti insya Allah kita baca ya dari sini di pekan depan, wa ammal ard, bagaimana cara bertobat kepada Allah. Banyak orang yang belum tahu cara bertobat seperti ini, sampai meninggalnya tidak bertobat. Ini dosa-dosa yang seperti ini, terkhusus dosa kepada sesama manusia. Nah makanya dari sekarang tadi kata Imam Al-Ghazali, minta apapun kesalahan dosa kita ke siapapun, minta, mungkin kita lupa, mungkin kita tidak mampu, minta kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu mungkin pada malam kali ini yang bisa kita bahas. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi ya di halaman 59. Ini nanti ke depan saya harap mulai besok anak-anak bisa mengaji lagi gantian seorang untuk tiap maghrib ke isya dari Senin sampai Kamis supaya nggak berisik. Itu kan digandeng, harus mau tidak mau harus diatur anak-anak itu di madrasah supaya mereka baca-baca bareng-bareng baca Quran. Kalau gantian kan dijadwal semua, itu nanti kebagiannya kan mungkin 2 minggu sekali. Jangan lupa diterapkan dalam sehari-hari ya kawan-kawan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.